Selamat sore Pak Matius. Hujan loh. Selamat sore, Bu. Ya, baik. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam ruang online di Jimit untuk melakukan coaching, di mana Pak Matius nanti akan bertindak selaku coach dan Pak John akan bertindak selaku coaching. Nah, saya selaku observer pada sore hari ini akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching pada kegiatan supervisi atau coaching yang akan kita lakukan sore hari ini. Yang pertama, jadi rubrik penilaian yang akan kita lakukan ini akan mengacu kepada rubrik penilaian alur tirta, yaitu diawali dengan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab itu Pak ya. Jadi itu nanti yang akan Bapak gunakan pada coaching yang Bapak lakukan kepada Pak John selaku coaching. Selanjutnya yang kedua, saya selaku observer akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Matius. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Oke, terima kasih. Jadi kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengar aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ada 3 sesuai dengan kompetensi inti yang harus kita miliki pada saat coaching, yaitu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Pak Matius yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching hari ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya sebagai coach itu bisa mengarahkan coach mendapatkan solusi atas permasalahannya dan juga bisa memunculkan ide-ide yang baru seperti itu. Oh iya, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Matius inginkan yaitu Pak Matius ingin mengarahkan kepada coach sehingga coach ini mampu mendapatkan goal ataupun tujuan dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Baik Pak Matius, itulah kegiatan prasupervisi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan proses dari coaching itu sendiri yang akan dilakukan oleh Pak Matius dan Pak John. Oke, silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Matius. Selamat sore Pak John. Ya, selamat sore Pak Matius. Bagaimana kabarnya Pak John? Ya, baik Pak, baik. Baik ya. Tapi saya lihat hari ini Pak John sibuk sekali dan kelihatan agak capek ya. Iya Pak, sebenarnya begini, saya sangat capek karena semalam itu saya kurang tidur dan saat ini lagi kurang sehat Pak. Kalau boleh tahu, apa yang Pak John alami? Ada yang Pak John mau ceritakan kepada saya? Iya Pak, begini. Hari ini saya akan disupervisi oleh kepala sekolah. Dan hari ini juga bertepatan saya harus melakukan pertanggungjawaban dana BOS di Dinas Pendidikan, Pak. Ya. Oh iya Pak. Apa yang kira-kira ingin Pak John capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya. Boleh Bapak cerita apa yang Pak John rasakan? Ya, semalam banget tidur karena siapkan bahan-bahan ajar, perangkat pembelajaran, serta membuat media untuk persiapan supervisi hari ini. Nah, setelah itu, saya juga melanjutkan membuat laporan pertanggungjawaban karena hari ini
saya akan membawanya ke dinas pendidikan. Dan sementara saat ini saya lagi kurang sehat Pak, lagi tidak fit ini. Oh iya iya. Apakah pernah Pak Jom mendiskusikan langsung kepada kepala sekolah tentang hal ini? Belum pernah Pak, belum pernah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pak John untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, saya akan menemui kepala sekolah, saya akan masuk ke ruangannya dan berkata bahwa bolehkah kegiatan supervisi itu bisa dilakukan lusa atau di lain waktu karena berhubung kondisi kesehatan saya ini yang lagi tidak fit Pak. Nah, bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Pak John untuk meyakinkan kepala sekolah? Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa yang telah saya persiapkan tadi malam kepada kepala sekolah untuk memberikan keyakinan kepada beliau bahwa sebenarnya hari ini saya sudah siap untuk disupervisi. Namun hanya saja kondisi kesehatan saya yang lagi tidak fit hari ini, Pak. Nah, itu sangat bagus Pak. Apa rencana Pak John ke depan untuk mencapai tujuan? Semoga saya bisa fit dan sehat kembali, Pak, sehingga kepala sekolah bisa memahami keadaan saya agar bisa mengikuti supervisi ini dengan baik. Itu ide yang bagus. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang hal ini? Setelah kita bincang-bincang ini, Pak, saya akan masuk ke ruangan Bapak Kepala Sekolah dan saya akan membicarakan hal ini kepada beliau, Pak. Oke, selamat sore Pak Matius. Selamat sore, Bu. Ya, jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak John selaku coach kita pada sore hari ini. Nah, hari ini saya selaku observer pada kasus 4 ini, saya akan jadi memberikan pertanyaan kepada Pak Matius selaku coach pada sore hari ini. Jadi ini kita sudah masuk ke dalam tahap pasca observasi atau pasca coaching. Jadi setelah Bapak coaching, saya masuk lagi selaku observer untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa indikator keberhasilan yang Bapak telah peroleh selama setelah melakukan coaching tadi, Pak? Ya, jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan dan menurut saya itu berbobot karena dapat menggali potensi dari koci sehingga koci ini menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi koci saat ini. Oh iya Pak. Jadi Begitu, Bu. indikator keberhasilan yang Bapak telah peroleh melalui kegiatan coaching tadi yaitu Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan kepada coach untuk mendapatkan goal ataupun tujuannya sehingga dia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Wah, sangat bagus ya Pak. Baik, Ya, betul, Bu. pertanyaan yang kedua. Jadi poin kedua ini observer akan menyampaikan hasil umpan balik dari kegiatan coaching tadi. Nah, tadi itu Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik di mana Bapak menggunakan komponen alur tirta secara sistematis, diawali tujuan, terus ada identifikasi, lalu ada setelah identifikasi ada rencana aksi dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab, Pak. Nah, jadi dengan komponen yang Bapak lakukan berupa pertanyaan berbobot melalui kegiatan coaching tadi di alur tirta, Bapak itu mengarahkan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach ini mampu menemukan goal ataupun tujuan atas permasalahan solusi atas permasalahan yang si coach hadapi Pak, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, setelah melakukan coaching, menurut Bapak nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Seperti itu Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu yang pertama presence dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Ya, begitu, Bu. Itu yang Jadi ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi. Yang pertama presence atau kehadiran penuh dan yang kedua adalah Ya. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bapak, jadi hasil observer di kegiatan pasca observasi ini, kegiatan pasca coaching ya tentunya, di mana Pak Matius tadi sudah mengungkapkan tentang
beberapa keberhasilan, indikator keberhasilan yang telah dicapai dan juga tentang kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, Bapak. Jadi Iya, betul. sekian dari kegiatan kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu.